Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat datang kembali setelah kita libur lama panjang ya. Ya, suasana kita masih lebaran nih saat ini. Untuk itu saya ucapkan selamat lebaran, minal aidin wal faidin. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya atas kesalahan yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Seperti biasa sebelum kita mulai perkuliahan kita doa dulu sejenak ya. Kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar perkuliahan kita diberikan kemudahan dalam hal proses belajar mengajar, diberikan kemudahan dalam hal pemahaman dan diberikan ilmu yang bermanfaat yang berguna bagi diri kita, keluarga, nusa dan bangsa. Mari kita berdoa sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Terima kasih. Ada yang perlu saya sampaikan sebelum kita memulai perkuliahan di pertemuan yang pertama ini, yaitu terkait dengan perencanaan pembelajaran. Tujuan utama pembelajaran dari mata kuliah arsitektur komputer ini adalah yaitu memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang bagaimana komputer dibentuk oleh komponen-komponen pendukungnya, yaitu agar mahasiswa memahami relasi inti perangkat keras dan perangkat lunaknya seperti apa. Jadi di dalam komputer itu sendiri terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras. Bagaimana caranya perangkat lunak bisa mengatur atau memanage perangkat kerasnya itu sendiri. Nah, ini kita akan bahas dalam mata kuliah arsitektur komputer itu sendiri. Sebagai rincian dari materi atau mata kuliah arsitektur komputer, di pertemuan pertama ini kita akan membahas sedikit pengenalan terkait dengan evolusi komputer. Pertemuan kedua, kita akan bahas terkait dengan bus system. Di pertemuan ketiga, internal memori. Apa saja itu yang termasuk dalam internal memori, tugasnya bagaimana, fungsinya seperti apa, nanti akan kita bahas di pertemuan yang ketiga. Di pertemuan keempat, kita akan bahas juga terkait dengan external memory. Di dalam komputer ada internal memory dan ada external memory. Dan pertemuan kelima dan keenam kita akan bahas terkait dengan input atau output. Perangkat apa saja yang menunjukkan input dan perangkat apa saja yang fungsinya sebagai output dari sebuah komputer. Di pertemuan ketujuh kita akan mereview materi yang sudah saya sampaikan, yaitu dengan membuat sebuah dengan melaksanakan dengan memberikan sebuah tugas baik berupa kuis dan hal-hal lainnya. Dan pertemuan ke-8 UTS, ke-9 nanti kita akan bahas terkait dengan CPU, Central Processing Unit dan Unit Control. Apa saja fungsinya? Terus juga generasinya seperti apa. Di pertemuan ke-10 kita akan bahas tentang set instruksi mode dan format. Di 11 kita akan bahas dengan struktur dan fungsi dari CPU itu sendiri. Di dalam komputer fungsinya untuk apa? Bagaimana cara bekerjanya dan lain-lain. Itu kita akan bahas satu persatu di sana. Dan pertemuan 12 kita juga akan bahas terkait dengan Reduced Instruction Set Computer atau RISC. Di dalam komputer, khususnya kalau kalian pernah melihat sebuah tampilan BIOS, di sana ada keterangan terkait dengan RISC. Dan ada di pertemuan ke-13 kita akan bahas juga terkait dengan Reduced Instruction Set Architecture atau RISA. Ini merupakan sebuah standar arsitektur dari komputer itu sendiri. Di pertemuan ke-14 sama seperti pertemuan ke-7 kita akan review materi yang ada dan dengan melakukan atau dengan saya berikan sebuah kuis atau kisi-kisi menuju ujian akhir semester. Sebagai daftar pustaka, nah, di sini saya mengambil dari daftar pustaka dari beberapa referensi. Yang pertama dari Stalling, William tahun 98 terkait dengan organisasi dan arsitektur komputer. Tannenbaum, Andrews 2001, ini juga masih sama terkait dengan organisasi komputer terstruktur. Untuk lokalnya itu saya ambil dari Supono tahun 95 terkait dengan organisasi komputer. Terbitan Stemik Gunadarma Jakarta. Dan Stalling tahun 2002, organisasi dan arsitektur komputer edisi ke-6. Oke ya, perencanaan pembelajaran 1 sampai 14 nanti saya akan sampaikan dengan metode ceramah, metode diskusi dan latihan soal.
Jadi sudah menjadi sebuah tradisi buat saya, setiap di akhir materi itu saya akan sampaikan atau saya berikan sebuah tugas, yang tugasnya adalah sebagai mereview. Tujuan utamanya adalah review. Sebatas mana atau sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang telah saya berikan. Nah, yang paling utama adalah dalam pembelajaran ini, yang sangat-sangat dibutuhkan adalah terkait dengan interaksi kalian. Kalian tidak hanya mendengarkan, tapi juga selain mendengarkan, menyimak dan memberikan jawaban. Gitu. Kalau ada hal yang mau ditanyakan, silakan langsung interrupt. Tidak perlu ada sesi tertentu untuk tanya jawab. Gitu ya. Jadi interaksi itu yang lebih menghidupkan suasana kelas. Sebagai penilaian, presentasi penilaian, yang pertama adalah UAS. UAS ini paling besar, 40%. UTS itu 30%. Kehadiran 20%, tugas atau kuis 10%. Namun kesemuanya ini sendiri ini menjadi satu kesatuan, gitu ya. Jadi kalian harus perhatikan ini. Secara deskripsi singkat tugas yang saya berikan nanti, itu adalah saya akan berikan tugas dalam bentuk mungkin esai atau pilihan ganda, yang kalian tinggal menjawab soal yang saya berikan nanti. Selanjutnya, kalau metodenya kita offline, bertatap muka secara langsung, maka kuis atau tugas tersebut langsung dikerjakan dan langsung dikumpulkan kepada saya. Nah, namun karena kondisi kita saat ini adalah secara online, maka tugas yang saya berikan itu kalian langsung upload ke Google Classroom. Ya, kalian jawab dan kalian upload langsung ke Google Classroom. Metode penjawabnya nanti akan saya berikan waktu dengan model-model tertentu. Mungkin dengan kalian coba foto, dan upload filenya. Jadi kalian jawab dalam selembar kertas, kalian upload ke Google Classroom. Atau nanti di Google Classroom sendiri saya akan buat sebuah kalau tugasnya adalah pilihan ganda, maka akan saya berikan bentuk pilihan ganda di Google Classroom. Jadi kalian bisa langsung jawab di Google Classroom itu sendiri, GCR. Itu ya. Jadi untuk lebih mudah kalian dalam mengerjakan. Oke, di pertemuan pertama ini kita kenalan dulu terkait dengan evolusi komputer. Secara definisi, organisasi komputer itu sendiri berkaitan dengan unit-unit operasional dan interkoneksi yang merealisasikan spesifikasi arsitektural. Itu ya. Jadi secara definisi, organisasi komputer berkaitan dengan unit-unit operasional dan interkoneksinya yang merealisasikan spesifikasi arsitektural. Contoh, atribut organisasional seperti sinyal-sinyal kontrol, sinyal-sinyal kontrolnya, interface komputer dan periferalnya, perangkatnya, dan teknologi memori yang digunakannya. Arsitektur sendiri itu berkaitan dengan atribut-atribut sebuah sistem yang tampak atau visible bagi seorang pemrograman. Apa itu? Yaitu atribut-atribut yang memiliki dampak langsung pada eksekusi logis sebuah program. Jadi itu ya, pengertian dari arsitekturnya itu sendiri terkait dengan arsitektur komputer. Ini adalah berkaitan dengan atribut-atribut sebuah sistem yang tampak, yang kelihatan oleh mata bagi kita seorang pemrogram. Nah, yaitu atribut apa ya atribut tersebut? Yaitu atribut yang memiliki dampak langsung pada eksekusi logis sebuah program. Jadi kalau misalnya kita membuat sebuah program, if kondisi A, maka lakukan kegiatan pertama. Atau jika kondisinya B, maka lakukan kegiatan kedua. Selesai. Nah, itu adalah sebuah struktur logis. Jika kondisinya pertama A, maka akan dilakukan kegiatan yang apa? Kalau kondisi opsional berikutnya ada kondisi B, maka akan dilakukan kegiatan apa? Nah, itu adalah eksekusi logis dari sebuah program. Sebagai contoh, atribut arsitekturalnya yaitu set instruksi, jumlah bitnya, mekanisme I/O, input output, teknik pengalamatan memori. Nah, itu adalah contoh dari atribut arsitekturalnya itu sendiri.
Struktur adalah cara komponen-komponen dalam sebuah komputer saling terkait. Fungsinya adalah operasi pada masing-masing komponen sebagai bagian dari struktur itu sendiri. Oke, sekarang kita mengenal komputer. Fungsinya untuk apa? Nah, kalau secara bakunya, komputer itu fungsinya adalah pengolahan data. Kita mengolah data di sana. Karena salah satu alat elektronik yang dapat mengolah data itu hanya komputer. Di rumah ada elektronik seperti televisi, kulkas, radio, tape, DVD, Xbox, game station. Itu semua perangkat elektronik, namun tidak bisa mengolah data. Yang bisa mengolah data hanya komputer. Satu hal yang perangkat terkecil kita yang sering kita bawa yaitu handphone, itu merupakan sebuah komputer. Itu tetap merupakan sebuah komputer. Kita kenalnya dengan smartphone sebutan. Selain mengolah data, tapi juga menyimpan data, memindahkan data dan kontrolnya. Nah, itu sebuah komputer, fungsi utamanya adalah itu. Pengolahan data, penyimpanan data, pemindahan data, dan kontrol. Namun, itu fungsi dasar ya komputer. Komputer itu sendiri tergantung siapa yang gunakan. Penggunanya siapa? Itu akan bermanfaat tergantung dari penggunanya. Kalau bagi saya sebagai dosen, pengajar, komputer mungkin atau laptop yang saya gunakan ini hanya sebatas untuk membuat sebuah materi kuliah yang ada, mungkin seperti itu. Namun karena saya selain sebagai dosen sebagai pengajar, tapi juga melakukan membuat sebuah program dan lain-lain, maka fungsi komputer yang saya punya itu selain bisa digunakan untuk membuat materi kuliah, juga membuat buku diklat, juga digunakan untuk membuat sebuah program untuk word processing dan lain-lain. Jadi kalau versi saya, komputer itu adalah alat bantu saya dalam hal bekerja, apapun pekerjaan saya. Berbeda dengan penggunanya yang sebagai gamer misalnya. Komputer dia beli dengan spesifikasi tinggi, dengan harga yang sangat tinggi, dengan sangat mahal, yang fungsinya hanya sebatas untuk main bergamer, gaming, hanya sebatas untuk game. Gitu. Walaupun kondisi saat ini game itu bisa menghasilkan uang. Ada orang yang di tangan komputer sebagai penggunanya adalah seorang investor yang bermain dengan mining misalnya. Dia beli komputer yang cukup mahal, digunakan untuk mining Bitcoin atau cryptocurrency. Nah, bermain dengan kripto. Yang bekerja adalah komputer. 24 jam secara simultan, terus-menerus. Menghasilkan koin-koin tertentu. Komputer yang sama, yang sejenis, spesifikasi sama, di tangan seorang administrasi kantor. Hanya bermanfaat, bukan hanya bermanfaat ya, bermanfaat bagi dia membantu pekerjaannya, yaitu membuat surat menyurat. Aplikasi yang digunakan mungkin tidak hanya sebatas Microsoft Word, Excel, hanya sebatas itu. Email. Nah, disinilah letak kita sebagai seorang yang expert di bidang IT, itu harus memposisikan komputer untuk apa? Sesuai dengan kebutuhannya. Jadi, kalau misalnya kebutuhannya adalah sebagai seorang administrasi kantor, aplikasi apa yang dia buka, dan kita harus sesuaikan dengan spesifikasi komputer yang dia butuhkan. Jadi kebutuhan komputer itu harus dilihat dari penggunanya sendiri. Kalau penggunanya hanya sebatas administrasi, ya kita sesuaikan spesifikasinya seperti apa. Jangan sampai istilahnya kita desain komputer dengan spesifikasi tinggi, dengan harga yang selangit, tapi penggunaannya hanya untuk administrasi kantor. Terbuang sia-sia. Jadinya adalah mubazir. Selanjutnya, di slide berikutnya adalah struktur komputer itu sendiri.
Secara garis besar, mungkin di antara kalian sudah sangat paham ya. Di dalam komputer apa saja isinya. Gitu ya. Di sini saya coba sampaikan. Yang pertama, yang paling utama, jantungnya yang bekerja utama adalah CPU, Central Processing Unit. Ini fungsinya adalah mengontrol operasi komputer dan membentuk fungsi-fungsi pengolahan datanya. Selain itu ada memori. Memori utama di sini yang saya sebutkan, atau kita kenalnya dengan istilah RAM, main memory. Tempat menyimpan data. Dan ada perangkat lain, yaitu input outputnya atau I/O, yang fungsinya adalah memindahkan data antara komputer dengan lingkungan luarnya. Komputer yang sesungguhnya hanya sekotak perangkat. Kalau di komputer bentuk desktop, itu kita kenal dengan ada satu CPU. Gitu ya, di dalamnya ada mainboard, ada memori, ada CPU, dan lainnya. Ada prosesor, dan lainnya. Belum termasuk layar monitor, keyboard, dan mouse. Itu adalah komputer yang sesungguhnya. Badan utamanya adalah itu. Namun, kalau kita hanya membeli itu saja, komputer tidak bisa digunakan. Ya, karena kita butuh tampilan. Outputnya dari komputer itu apa? Kita butuh layar monitor untuk melihat hasilnya, tampilannya seperti apa. Selanjutnya, kita tahu outputnya. Kalau hanya output saya, perangkat-perangkat elektronik seperti televisi, radio, itu hanya bisa output, tidak bisa input. Kita butuh alat inputnya untuk bisa berinteraksi dengan komputer itu sendiri. Yaitu kita alat bantunya adalah keyboard dan mouse. Itu sebagai alat bantu kita dalam berkomunikasi dengan komputer itu sendiri. Selanjutnya ada sistem interconnection. Ini adalah beberapa mekanisme komunikasi antar CPU, main memory, dan I/O-nya sendiri. Selanjutnya ada CPU. Nah, ini baru prosesornya utama. CPU, control unit. Ini adalah fungsinya mengontrol operasi CPU dan pada gilirannya mengontrol komputer. Semua komputer, perangkat elektronik ada di dalam sebuah komputer, yang mengatur adalah CPU, CPU-nya. Baik memori, hard disk, terus tampilan VGA, suara, sound card-nya, koneksi internet, LAN card-nya, modem, dan lain-lain, itu diatur oleh CPU. Atau kita nama ilmiahnya adalah CPU, control unit. Di dalam CPU itu sendiri ada dua control unit, yaitu ada dua fungsi di sana, arithmetic dan logic unit, ALU. Ini adalah fungsinya membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. Ketika ada proses yang namanya, ketika kita berhitung ya, misalnya di Excel gitu ya, ada dua kolom, kolom pertama dan kolom kedua, hasilnya dimasuk di kolom ketiga. Kolom pertama ditambah kolom kedua, hasilnya di kolom 3. Yang bertugas menghitung tersebut itu adalah ALU, Arithmetic and Logic Unit. Di mana letaknya? Di dalam CPU itu sendiri, prosesor. Selanjutnya ada register. Ini penyimpanan internal bagi CPU. Jadi di dalam CPU itu sendiri terdiri dari 3 perangkat utama di sana. Yang pertama adalah CPU, ALU, dan register. Register itu adalah memorinya yang ada di dalam CPU itu sendiri. Selanjutnya ada CPU interconnection. Ini mekanisme komunikasi antara CPU, ALU, dan register. Setiap perangkat tersebut itu bisa tetap berkomunikasi, atau kita sebutnya tetap bisa terkoneksi. Nah, siapa yang melakukan koneksi tersebut? Itu adalah CPU interconnection. Semua bisa saling terhubung di sana. Oke, lanjut ke slide berikutnya, yaitu evolusi dan kinerja dari komputer itu sendiri. Ciri umum komputer generasi pertama ini, generasi pertama. Saya sendiri belum pernah melihat generasi pertama seperti apa. Karena saya pertama kalinya menggunakan komputer itu, komputer masih layar monitornya masih CRT, masih bentuk tabung.
dan juga black and white, hanya hitam putih. Nah, itu komputer pertama yang pernah saya miliki pula di rumah. Secara umum, komputer itu dalam generasi pertama masih menggunakan tabung hampa, vacuum tube. Sampai detik ini saya belum pernah melihat vacuum tube itu seperti apa. Dan fungsinya untuk apa belum pernah mengetahui secara langsung. Hanya baru bisa membaca dari sejarah yang ada. Program dibuat dalam bahasa mesin. Sampai detik ini beberapa program itu masih menggunakan bahasa mesin, otomata. Sebagai contoh, kalau misalnya kalian bermain dengan microcontroller, gitu ya, dengan microcontroller, bahasa yang digunakan adalah bahasa mesin di sana. Jadi kalau misalnya kalian membuat sebuah perangkat tertentu yang terhubung dengan komputer, nah, bahasa itu semua kita gunakan sebuah program di sana. Perintah-perintah yang digunakan sebagai script program di sana, perintah-perintah yang digunakan itu menggunakan bahasa mesin. Memori utama dibuat dengan teknologi magnetic core storage. Masih berbentuk magnetic core storage. Bentuk minimnya, bentuk kecilnya, nah ini sisa-sisa peninggalannya, itu yang digunakan dalam hard disk kita. Di dalam hard disk yang konvensional, yang sering digunakan, itu masih menggunakan magnetik. Di dalamnya ada piringan. Nah, di dalamnya ada piringan, ada magnetik, dan ada head pembacanya. Nah, head pembaca ini sendiri, ini tergantung dari berapa banyak piringan yang ada. Dan piringan yang dipasang di sana, itu tergantung dari kapasitas hard disk yang ada. Selanjutnya, ukuran fisik komputer sangat besar. Sudah pasti. Generasi pertama, apapun pasti lebih besar. Nah, pada saat itu belum dikenal yang namanya resistor. Nah, resistor belum dikenal nih. Jadi ukurannya bisa sangat besar. Alat elektronik apapun ukuran sangat besar karena belum dikenal sebuah resistor. Belum ditemukannya resistor. Selanjutnya untuk daya listriknya pun sangat besar. Luar biasa. Kalau misalnya kalian perhatikan TV zaman dahulu, bentuknya masih tabung dan bentuknya hitam putih pula layar warnanya. Itu memakan daya listrik itu bisa sampai 300 sampai 400 watt sekali jalan. Pada saat pertama kali kita nyalakan, cetek, itu langsung sedot listrik sekitar 300 sampai 400, tergantung dengan besarnya layar televisi tersebut. Itu baru televisi. Bagaimana dengan komputer yang kita gunakan untuk jangka waktu yang lama. Nah, selanjutnya ada perkembangan berikutnya, yaitu ENIAC. ENIAC yaitu Electronic Numerical Integrator and Computer. Ini siapa yang merancang? Yaitu seorang bernama John Macaulay dan John Prosper Enkert di Universitas Pennsylvania. Beratnya 30 ton, komputer beratnya 30 ton, luar biasa. Nggak bisa digunakan oleh personal, orang awam, dan tidak mungkin dimiliki oleh kita seorang perseorangan. Beratnya 30 ton dan tidak mungkin dibawa kemana-mana. Volumenya 15.000 kaki persegi. Itu sudah mirip seperti satu gedung ruko ya. Berisinya lebih dari 18.000 tabung vakum dan membutuhkan daya itu 140 kilowatt. Luar biasa. Melakukan operasi penambahan 5.000 operasi per detik. Hanya 5.000 operasi per detik. Itu membutuhkan daya itu 140 kilowatt. Nah, memori terdiri dari 20 akumulator. Masing-masing akumulator menampung 10 digit. Hanya 10 digit. Hanya 10 digit. Bayangkan kalau kondisinya saat ini. Kita butuh berapa akumulator untuk hal tersebut. Nah, ini sebagai salah satu contohnya. Saya menemukan gambarannya komputer seperti ini di zaman dahulu. Luar biasa. Kalau saat ini bentuk seperti ini adalah sebuah data center yang isinya adalah rangkaian komputer semua, server-server terhubung di sana.
yang bisa memfasilitasi pelayanan online untuk seluruh dunia mungkin. Ya. Bahkan saat ini pun server itu tidak lagi bentuknya besar-besar, tapi sebutannya adalah microserver. Nah, microserver itu sendiri, itu satu kotak server itu bisa terdiri dari 10 server. Ukurannya kurang lebih sekitar tinggi 50 cm, lebarnya 40. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu bisa terisi 10 server. Satu slot server di sana itu kinerjanya kalau dibandingkan dengan server biasa itu kurang lebih sekitar 100 server perbandingannya. Nah, jadi kalau dihitung secara keseluruhan 10 dikali 100. Jadi ketika kita mau buat sebuah data center itu tidak perlu lagi ruangan yang besar. Cukup satu microserver semua bisa teratasi. Media penyimpanannya bagaimana? Untuk media penyimpanannya itu sendiri, di dalam satu slot server itu sudah terdiri dari satu hard disk yang bisa kita tanamkan sampai dengan 100 tera. Atau kita bisa memanfaatkan lain, yaitu dengan menggunakan NAS, Network Access Storage, eksternal. Nah, biasanya NAS itu digunakan untuk microserver, itu digunakan untuk backup mirrornya, media penyimpanan data untuk backup atau mirror data yang ada. Selanjutnya ada mesin von Neumann, komputer IAS sebutannya. Memory Computer IAS, Computer of Institute for Advanced Studies. Ini terdiri dari 1000 lokasi penyimpanan yang disebut dengan Word. Baru disebut dengan Word. 1000 lokasi penyimpanan. Satu Word terdiri dari 40 binary digit. Nah, satu Word dapat juga terdiri dari 20 bit instruksi. Masing-masing instruksi terdiri dari 8 bit kode operasi dan 12 bit alamat. Memiliki 21 buah instruksi. Baru 21 instruksi. Instruksi-instruksi dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu data transfer, unconditional branch, conditional branch, arithmetic, dan address modify. Ini yang disebut dengan komputer IAS, ditemukan oleh von Neumann. Bukan ditemukan ya, yang dibuat oleh von Neumann. Ukurannya seperti apa? Masih sangat raksasa. Nah, struktur komputer IAS itu sendiri sudah mirip dengan kondisi saat ini. Secara strukturalnya, ada CPU, Central Processing Unit, yang terdiri dari dua komponen, Arithmetic Logic Unit (CA) dan Program Control Unit atau CC. Dibantu oleh main memory sebagai RAM-nya dan I/O, input outputnya, equipment. Nah, ini udah mirip dengan kondisi saat ini. Nah, struktur dari IAS itu sendiri, CPU itu terdiri dari Arithmetic and Logic Unit yang di dalamnya menghandle atau fungsinya adalah mengatur akumulator, MQ-nya, Arithmetic and Logic Circuit, dan MBR, Master Boot Record di sana. Gitu. Ada Program Control Unit. Nah, ini kontrol sirkuitnya diatur di dalam sini komponen ini. IBR, PC, IR-nya, dan MAR-nya. Itu semua dikontrol di dalam Program Control Unit. Secara global, secara garis besar, strukturnya sudah menyerupai dengan kondisi yang saat ini. Selanjutnya, perkembangan berikutnya ada UNIVAC, Universal Automatic Computer. Ini dirancang oleh Merkley dan Eckert. Nah, produk yang pertama yang dihasilkan adalah Eckert-Merkley Computer Company. Ini adalah komputer pertama, komersial pertama yang dipasarkan, baru mulai dipasarkan. Kalau periode sebelum-sebelumnya nggak mungkin orang bisa beli. Gitu. Untuk apa juga fungsinya. Dan juga dengan ukuran yang sangat besar, agak sulit pula untuk jual belinya. Nah, ini kurang lebih bentuknya seperti ini, UNIVAC.
ya, masih sangat besar sekali, banyak tombol-tombol yang harus diatur gitu ya. Ketika yang bisa menggunakan komputer ini mungkin hanya orang-orang tertentu, walaupun memang orang yang mau belajar pun agak sulit di sana karena tidak mungkin bisa mengerti dalam waktu 1 semester mungkin. Selanjutnya di generasi kedua. Nah, di generasi kedua ini sudah dikenal namanya resistor. Mulai muncul resistor. Dengan munculnya sebuah resistor, ini adalah penemuan terbesarnya dari salah satu penemuan terbesar manusia selain pesawat terbang. Selain pesawat terbang, penemuan terbesar dari manusia dalam bidang elektronik adalah resistor. Begitu resistor ditemukan, maka perkembangan teknologi elektronik itu luar biasa pesat. Nah, teknologi dasar dalam generasi kedua ini berupa transistor. Sudah ada bahasa pemrograman, Fortran, COBOL, dan algoritma. COBOL, pernah saya mempelajari bahasa COBOL dan memang sangat unik sekali COBOL dan super sulit. Kita nggak bisa melihat kesalahan kita di mana. Jadi kalau misalnya ketika membuat sebuah program, tidak tampil. Nah, gitu kita harus menelusuri dari awal sampai dengan akhir, bagian mana yang salah. Yang repotnya adalah hanya karena salah ketik, typo. Itu kita harus baca satu persatu. Nah, itu kelebihannya, saya sebut kelebihannya COBOL. Dan tapi bahasa COBOL itu sendiri masih digunakan sampai dengan di dunia perbankan. Yang kita kenal mesinnya itu buatan IBM, namanya AS400. Itu digunakan untuk perbankan dan asuransi. Itu kurang lebih sampai dengan tahun-tahun di 2010 ke bawah itu masih digunakan dan sangat mumpuni, sangat populer. Mesin AS400 yang mesinnya sebesar meja kerja kita, itu kurang lebih sebesar itu. Di dalamnya itu sudah terpasang kurang lebih sekitar 10 prosesor dengan kapasitas memori itu pada saat itu sudah mencapai 2 giga pada saat itu. Selanjutnya menggunakan memori sekunder berupa magnetic tape. Sudah ada pada zaman generasi kedua ini, komputer sudah menggunakan media penyimpanan di luar. Magnetic tape atau kita kenal dengan disket. Ukuran fisiknya lebih kecil dari komputer generasi pertama, ya susut jauh. Itu ada susut lebih jauh dan membutuhkan daya listrik yang lebih kecil. Nah, sifatnya udah bentuknya desktop, sudah bisa ditaruh di atas meja. Nah, kurang lebih seperti ini. Secara gambar kurang lebih seperti ini. Nah, CPU-nya ada di sebelah kiri. Ya. Sebelah kiri adalah CPU-nya. Nah, itu semua isinya memori dan lain-lain. Di atas, yang seperti gulungan-gulungan itu adalah sebuah magnetic tape, media penyimpanannya. Jadi semua data bisa tersimpan di sana. Ini generasi kedua. Luar biasa, siapa mau beli komputer seperti ini? Secara fungsi pun belum terlalu signifikan, hanya sebatas pengolahan data yang sifatnya kecil. Oke, selanjutnya di generasi ketiga, secara umum komputer generasi ketiga itu teknologi dasar pembangun rangkaian yang digunakan adalah IC. Nah, ini perkembangannya sebuah dunia elektronik. Begitu resistor ditemukan, manusia berhasil menemukan resistor, bisa membuat sebuah resistor. Selanjutnya, manusia membuat IC, integrated circuit. Nah, IC itu sendiri isinya adalah kumpulan dari resistor-resistor yang ada. Ukuran diperkecil, dikumpulkan di sana dalam satu perangkat yang ada. Disebut dengan IC. Layar monitor dapat menampilkan gambar dan grafik. Nah, di generasi ketiga itu sudah bisa menampilkan gambar dan grafis. Menggunakan magnetic tape sebagai memori sekunder. Memiliki fitur jaringan. Nah, udah bisa berkomunikasi tuh komputer. Komputer satu dan komputer yang lainnya itu bisa berkomunikasi menggunakan jaringan
bukan sebutannya tetap LAN ya, Local Area Network, tapi kabelnya tidak seperti kabel yang ada sekarang, RJ45, tapi dulu masih menggunakan koaksial. Penggunaan daya listrik lebih hemat. Tapi belum ada hard disk di sini. Di sini belum ada hard disk. Generasi ketiga ini belum ada hard disk. Nah, bentuknya kurang lebih seperti yang saya tampilkan di layar monitor. Nah, ini komputer pertama kali ada di sebelah kanan. Yang komputer pertama kali yang saya pernah punya adalah seperti itu. Saya masih menggunakan, sudah belajar komputer dengan bentuknya seperti itu. Jadi ada ketika kita mau menyimpan atau mau jalankan sebuah mengaktifkan komputer, kita harus masukkan dulu disket, baru kita nyalain komputernya. Selanjutnya mulai booting di sana. Komputer mulai booting dengan sistem operasi hanya DOS versi 1 sampai dengan selanjutnya. Selesai, tampillah kursornya. Nah, tampil kursor selesai, baru kita lanjut buka disk yang pertama, disket pertama cabut, masukkan disket yang kedua. Aplikasi apa yang mau kita pakai? Selanjutnya kita panggil aplikasinya di sana, misalnya Microsoft Word, dulu itu sebutannya Word, lupa saya namanya, WP sebutannya. Nah, dulu setelah aplikasi terbuka, kita ketik langsung mengerjakan apa, bikin surat selanjutnya, ketik selesai. Ketika mau simpan, itu tidak bisa di disket yang ada, kita ambil disket yang baru, masukkan disketnya, simpan ke disket tersebut. Jadi kita harus cabut pasang disket yang ada. Nah, generasi selanjutnya, setelah manusia menemukan sebuah resistor dikemas dalam bentuk IC. Dulu IC masih gede-gede banget ya, ukurannya masih sangat besar. Namun semakin berkembangnya zaman, resistor bisa diperkecil, maka IC pun semakin kecil. Sebutannya adalah small scale integration. Sampai dengan 100 komponen elektronik per chip, per IC, itu isinya terdiri dari 100 resistor. Ini luar biasa. Ada MSI, medium scale integration, 100 sampai 3000 komponen elektronik per chip. Dan ada LSI, large scale integration. Isinya satu chip itu sampai 3000 sampai dengan 100.000 komponen elektronik. Tak terbayang bentuknya seperti apa. Dan selanjutnya ada very large scale integration. Isinya satu chip itu terdiri dari 100.000 sampai dengan 1 juta komponen per chip. Di dalamnya itu bentuknya kecil, tapi berisi 100.000 sampai 1 juta komponen, 1 juta resistor di dalamnya. Dan ada ULSI, ultra large scale integration. Isinya lebih dari 1 juta komponen per chip. Luar biasa, sangat kecil. Kita kenalnya dengan istilah nano ya. Jadi komputer-komputer saat ini itu udah mengadopsi yang namanya ULSI, ultra large scale integration. Makanya kita kenal istilah di dalam sebuah prosesor itu ada, kalau dulu kita kenal Pentium dengan beberapa generasi yang ada. Setelah Pentium selesai, masuk generasi berikutnya adalah core, dual core, core to duo, quad core, dan lain-lain. Artinya apa itu semua? Kalau dual core berarti satu komponen CPU yang prosesor yang kita beli, yang kita punya, itu terdiri dari 2 prosesor di sana. Satu prosesor di sana terdiri dari 3 perangkat. Sehingga kalau dijumlahkan, satu prosesor dual core itu terdiri dari 6 perangkat di sana. Perangkat apa saja di dalam prosesor? Masih ingat kan? Ada CPU, control unit, dan ALU.
serta memori, register. Itu baru dual core. Bagaimana dengan core to duo? Core to duo, sebutannya core to duo. Satu core itu terdiri dari dua. Nah, beda ya dari dengan empat core, four core dengan core to duo itu beda. Bedanya di mana? Kalau core to duo, tadi ya saya sebutkan dual core, satu perangkat terdiri dari dua CPU, dua core. Kalau core to duo, satu perangkat terdiri dari dua CPU, satu prosesor yang ada di dalamnya itu terdiri dari dua lagi. Jadi sifatnya seperti rangkaian organisasi ya di sana. Ada head-nya, di dalam head bercabang dua, wakil dan bendahara. Jadi wakil terdiri dari dua lagi. Wakil presiden terdiri dari dua, pembantu pertama, pembantu kedua. Bendahara, pembantu pertama, pembantu kedua. Selanjutnya, di yang pembantu satu, ada anaknya lagi. Anak pembantu satu, anak pembantu kedua. Dan selanjutnya. Jadi seperti struktur organisasi. i3 sama seperti itu juga. Kalau i3 berarti 3 di sana. Komponen utama satu, presiden direktur. Di bawah presiden direktur ada wakil presiden direktur dan ada bendahara misalnya, bagian keuangan manajernya. Wakil presiden direktur 1, wapres 2 misalnya. Wapres punya anak buahnya lagi. Nah, kalau i3 berarti ada 3 dia pembantunya. Wapres 1, wapres 2, wapres 3. Tiap wapres punya pembantunya. Wakil wapres 1, wakil wapres 2, wakil wapres 3. Selanjutnya ada selanjutnya. i7 sampai dengan i7 itu sama persis seperti itu juga. Berarti presiden memiliki 7 pembantu utama. Tiap pembantu utama memiliki 7 sub pembantunya. Bayangkan, jadi dalam satu inti prosesor yang ada itu terdiri dari berapa banyak komponen di dalamnya. Ya, cukup unik ya. Jadi itulah generasi komputer, generasi elektronik itu bisa berkembang sangat cepat setelah ditemukannya sebuah resistor. Komponen utama dari elektronik adalah resistor. Komponen utama dari sebuah prosesor adalah resistor. Fungsi utama resistor adalah apa? Resistor sebagai penghambat. Ini yang menghambat. Proses penghambatan sebuah daya itu bisa menghasilkan sebuah data tertentu. Itu bisa menjadi data. Menghambat. Nah, itu adalah fungsinya sebuah resistor. Selanjutnya, perancangan dan kinerja komputer itu sendiri. Kinerja sebuah sistem komputer merupakan hasil proses dari seluruh komponen komputer. Seluruh komponen itu saling terlibat. Tidak ada yang gue bekerja sendirian. Nggak bisa. Lu nggak bisa. Lu diam aja dulu. Gue aja yang kerja semua. Itu enggak. Semua ketika komputer kita nyalakan, semua perangkat bekerja. Semua. Ada input outputnya. Semua bekerja. Kecuali ketika kita ingin melakukan cetak ke printer. Nah, itu sewaktu-waktu. Itu ad hoc namanya. Ya. Jadi inti-inti utama komponen yang ada di dalam sebuah komputer itu semua bekerja. Mulai dari CPU, memori scanner, bus, peripheral, hard disk, dan lain-lain. Itu semua bekerja. Tidak ada yang libur, tidak ada yang tidur, dan tidak ada yang diam. Semua bekerja. Ada berbagai teknik yang dikembangkan untuk meningkatkan kinerja komputer. Salah satunya adalah branch prediction. Apa itu branch prediction? Ini adalah sebuah teknik di mana prosesor memungkinkan mengamati terlebih dahulu di dalam software dan melakukan prediksi percabangan atau kelompok instruksi yang akan dieksekusi berikutnya. Di CPU ini atau prosesor mantau dulu, gitu. Mantau dulu di dalam software dan melakukan prediksi apa yang harus dilakukan berikutnya. Gitu. Selanjutnya ada
Untuk meningkatkan kinerja komputer, teknik yang digunakan adalah data flow analysis, yaitu prosesor akan menganalisa instruksi-instruksi yang tidak tergantung pada hasil atau data lainnya untuk membuat penjadwalan yang optimum dalam eksekusi. Dan yang terakhir ada speculative execution. Ini dengan modal prediksi cabang dan analisis data. Maka prosesor dapat melakukan eksekusi spekulatif terlebih dahulu sebelum waktunya. Dia jalanin duluan. Yang penting selesai. Tapi bukannya nekat ya. Kalau kita tanpa berpikir, bekerja tanpa berpikir itu namanya nekat. Tapi kalau ini sudah diprediksi terlebih dahulu, oke, kira-kira saya bisa menyelesaikan dalam waktu 1 menit. Ya udah bisa terlihat ada bayangan seperti ini. Pekerjaannya seperti apa. Ini tadi sempat saya singgung terkait dengan Pentium, evolusi Pentium. Kalau sekarang ini kita kenal 2 merek besar CPU atau prosesor, Intel dan AMD. Kalau periode sebelumnya ada produk lokal kita. Kita punya sebuah perusahaan Indonesia yang berada di Amerika sana, pemiliknya orang Indonesia. Awalnya dia buat pabrik di sini di Indonesia, namun kondisi tidak memungkinkan karena semuanya harus import, semua perangkat harus import, biayanya terlalu besar. Maka dia pindahkan perusahaannya ke Amerika. Dia produksi di sana. Pemiliknya orang Indonesia dengan nama VIA, prosesor VIA. Jadi dulu tuh ada 3 sampai dengan di tahun 2010 ya kalau nggak salah. Sampai dengan 2010 masih ada prosesor VIA. Saat ini VIA hanya memproduksi chipset tertentu, tidak lagi memproduksi prosesor. Oke, kembali ke Pentium. Pentium pertama kali adalah 8008. Itu tahun 72. 8008. Kalau nggak salah saya masih ada satu prosesor ya, 8008. Terus 8080 tipenya. Itu tahun 74. Jumlah instruksinya hanya 111. Lebar bus alamat 16 bit. Kemampuan memori itu 64 KB. 80 perkembangan berikutnya 8086. Itu tahun 78 mulai lahir. Ini sampai dengan 8086 itu belum ada yang namanya sistem operasi yang mendukung grafis. Baru masuk ke tahun 80 generasi berikutnya 8386. Itu tahun 85. Jumlah instruksinya setiap program ini semakin meningkat. Mulai dikenal dengan 32 bit di sana. Lebar bus datanya. Jumlah flagnya 14. Nah, kemampuan memori 4 GB. Udah meningkat sampai dengan 4 GB. 80386. Cuman untuk mencapai 4 GB keping memori yang ada itu masih jauh. 30386 paling kita bisa pasang itu 2 MB. Keping memorinya. Selanjutnya generasi berikutnya 80486. Nah, ini yang lebih ngetren. Sudah ada sistem operasi berbasis GUI di Windows 11, Windows 11. Namun core-nya Windows pada saat itu, jantung sistem operasi masih menggunakan DOS. Jadi kita masuk dulu ke DOS, baru kita panggil Windows-nya. Oke, secara karakteristiknya sendiri. Nah, ini secara karakteristiknya. Ada tipe komputer 286, 386, 486, Pentium 6 dan selanjutnya. Jumlah transistor yang cukup menarik di sini. Di tahun itu, tahun 78, resmi tahun 82 mulai dikomersil, mulai dijual dan melakukan pengiriman di tahun 1983. Jumlah transistor pada saat itu, satu keping prosesor itu terdiri dari 130.000 transistor. Pada saat itu, tahun 78. Artinya,
pada zaman itu pun sudah menggunakan teknologi resistor yang sangat kecil. Nah, kalau sekarang udah Pentium 7 ya, atau i7, itu sudah mencapai 10 juta transistor di dalam satu keping prosesor. Luar biasa, sangat banyak sekali. Oke, seperti biasa, di awal sudah saya sampaikan terkait dengan metode pembelajaran saya. Di tiap materi, saya selalu mengusahakan memberikan tugas, dan tugas itu sendiri sifatnya variatif. Ada yang bentuknya esai, ada yang bentuknya pilihan ganda. Nah, kalau pilihan ganda, nanti kalian bisa langsung jawab di GCR yang sudah ada. Nanti di akhir materi ini saya tampilkan link GCR-nya, gitu ya. Link GCR-nya nanti saya tampilkan untuk tugas, kalian bisa langsung kerjakan di sana. Untuk esai pun, nah kalau untuk esai di GCR bisa, tapi itu akan kurang mendidik jadinya, gitu ya. Kalau kenapa saya bilang kurang mendidik? Kenapa? Karena kalau di GCR atau dengan soal esai yang kalian jawab melalui aplikasi, itu sangat mudah. Kalian bisa kopas langsung. Itu tidak melalui proses baca. Nah, khusus untuk esai nanti, khusus untuk esai ya. Khusus untuk esai, kalian harus mengerjakan dalam selembar kertas. Kalian jawab pertanyaannya dan dijawab dalam selembar kertas. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan saat ini. Apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas, kalian bisa sampaikan langsung melalui WA Group. Mohon maaf, di pertemuan pertama ini saya belum bisa berinteraksi secara langsung, belum bisa walaupun lewat online, saya belum bisa berinteraksi secara langsung atau bertatap muka secara langsung, walaupun virtual. Kenapa? Karena saya masih bentrok ya, jadwalnya bentrok. Saya sudah tinggal 3 pertemuan lagi lah ke depan, sekitar di awal-awal Juni baru saya bisa fokus di Universitas Visi Nusantara ini. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk saat ini materinya adalah tugasnya adalah pilihan ganda. Kalian bisa langsung tengok berdasarkan link yang saya berikan di akhir atau di akhir materi ini. Ya, untuk materi kalian juga bisa langsung download di GCR nanti. Gitu ya. Informasi saya sampaikan melalui GCR semua. Oke, terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Selamat pagi menuju siang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat semua. Terima kasih.